Halo, selamat datang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Maulana, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2021 Universitas Mula Warman. Di dalam video podcast ini, kita akan menyelami kompleksitas studi hubungan internasional melalui lensa metodologi. Buku yang juga menjadi landasan pembahasan ini mengajak kita merenung tentang pentingnya memahami bahasa ilmu hubungan internasional sebelum memasuki ranah kesusastraan dalam bidang ini. Pengajaran ilmu hubungan internasional di universitas memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah melatih pikiran mahasiswa dan memberikan pemahaman mendalam tentang dunia di luar pemberitaan media massa. Video podcast ini akan menguraikan peran masing-masing tingkatan dari pemahaman dasar, bahasa, hingga kemampuan berbicara melalui kesusastraan. Mengapa metodologi begitu penting dalam studi hubungan internasional? Bagaimana buku ini menjembatani kesejahteraan literatur yang masih minim membahasnya dalam bahasa Indonesia? Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menjelajahi dunia yang kompleks namun menarik dari hubungan internasional. Saya yakin pembahasan ini akan memberikan nilai tambah dalam perjalanan kita memahami fenomena global. Jadi selamat mendengarkan. Pada penelitian tetapi juga membantu pembaca mengembangkan pemahaman kritis terhadap keberagaman pendekatan penelitian dalam lanjut ke bab 5, konsep. Makna konsep adalah salah satu simbol penting dalam bahasa, ilmu atau sains, mulai dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan dunia empiris. Jadi konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Konsep dalam ilmu sosial menunjukkan pada sifat-sifat dari objek yang dipelajari, misalnya kelompok, negara, atau organisasi internasional yang relevan bagi studi tertentu. Fungsi konsep sendiri dibagi menjadi 3. Konsep sangat penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi. Jadi, konsep sendiri diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Yang kedua sendiri memperkenalkan suatu sudut pandang. Lalu yang ketiga sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi dengan menggunakan konsep ilmuwan, melakukan kategorisasi, strukturisasi, penataan dan generalisasi terhadap fenomena yang dialami dan diamati. Lalu lanjut ke bab 6. Di dalam bab 6 sendiri membahas tentang generalisasi sesuai pada judul pada babnya. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Menurut Alan Isaac sebagai pakar teoritis, generalisasi penting bagi ilmu HI karena ada dua hal. Generalisasi memberikan deskripsi yang lebih canggih dan luas tentang suatu fenomena. Generalisasi yang melandasi kegiatan menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Menurut Isaac sendiri ada dua sifat generalisasi, yaitu kondisional atau empiris. Suatu generalisasi saintifik adalah pernyataan tentang hubungan empiris antara konsep dalam bentuk kondisional secara struktural. Generalisasi ditandai oleh bentuk kondisi jika atau maka yang menunjukkan sifat dasar hubungan antara konsep-konsep itu. Sebagai contoh, jika suatu negara makmur, maka ia demokratis. Semua generalisasi memiliki atau bisa diubah dalam bentuk kondisional, tetapi tidak semua pernyataan kondisional adalah generalisasi yang valid. Generalisasi saintifik juga harus bersifat empiris, yaitu harus didasarkan dan berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Generalisasi pada dasarnya adalah hubungan konsep-konsep empiris agar bisa diklasifikasikan sebagai empiris. Generalisasi harus disusun dalam tata bahasa yang benar dan masuk akal. Lanjut ke bab 7. Bab 7 membahas teori. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori yang baik adalah basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya dan berdasarkan kenyataan. MC Kane dan Segal mendefinisikan teori sebagai rangkaian statement yang saling berkaitan yang terdiri dari: pertama, kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep. Kedua, kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar satu sama lain. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritis dengan sekumpulan kemungkinan objek pengamanan empiris, yaitu hipotesa. Teori harus diuji dengan bukti-bukti yang sistematis. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak
melalui analisa yang jelas dan penggunaan data secara sistematis. Sistem klasifikasi menjalankan fungsi penting dalam penelitian. Dengan definisi yang teliti, sistem klasifikasi bisa menspesifikasi unit realitas yang hendak dianalisa dan menunjukkan bagaimana bisa dideskripsikan. Lanjut di bab 8, analogi dan model. Analogi sebagai alat bantu berpikir pada suatu masa tertentu. Analogi menjadi begitu kuat pengaruhnya sehingga mendominasi hampir semua pemikiran dalam ilmu politik. Makna dan beda antara analogi dan model. Dalam studi HI secara saintifik, analogi kadang digambarkan sebagai model karena adanya kesamaan bentuk antara keduanya. Tetapi keduanya sebenarnya berbeda. Pertama, analogi membuat isoformisme dengan hal lain, sedangkan model hanya menunjukkan kemiripan masing-masing unsur dalam model dan masing-masing unsur dalam hal yang diwakili model itu. Kedua, model lebih dari sekedar analogi. Model memiliki format atau struktur yang lebih terperinci. Lanjut untuk membahas semakin dalam, di bab 9 sendiri berjudul eksplanasi. Eksplanasi sendiri secara nomologis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah eksplanasi deduktif. Penjelasan secara deduktif berbentuk argumen. Deduktif yang sasih, kesimpulan dalam eksplanasi deduktif pasti benar kalau premisnya benar dan merupakan eksplanasi yang paling meyakinkan, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, explanandum adalah hal yang hendak dijelaskan dan merupakan kesimpulan dari argumen deduktif. Explanan adalah yang menjelaskan explanandum. Jika explanannya adalah premis, sedangkan explanandum adalah kesimpulan dari argumen deduktif. Explanan terdiri dua tipe pernyataan. Yang pertama adalah serangkaian generalisasi universal dan serangkaian kondisi awal. Eksplanasi statistik dan probabilistik. Bentuk penjelasan yang paling banyak dalam ilmu sosial, eksplanan membuat generasi statistik, bukan generasi universal. Karena itu, eksplanandum dari eksplanasi ini tidak bisa diberikan karena eksplanannya secara meyakinkan. Eksplanandum itu ditarik dari eksplanan secara probabilitas. Di dalam tabel di bab 9 dijelaskan perbedaan-perbedaan dari deduktif dan statistik probabilistik induktif. Deduktif mempunyai ciri khas seperti yang pertama, eksplanan harus berisi paling tidak satu generalisasi universal. Yang kedua adalah eksplanan membuat eksplanandum pasti. Yang ketiga, satu peristiwa negatif bisa menyalahkan eksplanasi. Yang keempat, bisa menjelaskan peristiwa tunggal dan umum. Sedangkan sifat dari statistik probabilistik induktif, eksplanan harus bersifat paling tidak satu generalisasi statistik. Yang kedua ada eksplanan membuat eksplanandum mungkin atau probable. Yang ketiga, satu kejadian negatif tidak bisa menyalahkan eksplanasi. Eksplanasi ini hanya bisa disalahkan kalau ada sejumlah besar kejadian negatif dengan frekuensi yang tinggi. Lalu yang keempat adalah bisa menjelaskan probabilitas peristiwa tunggal dan umum. Lanjut di bab yang terakhir. Bab terakhir sendiri membahas tentang prediksi, kontrol, dan kebijaksanaan. Makna prediksi. Prediksi adalah jawaban terhadap pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tujuan prediksi adalah untuk memungkinkan dilakukannya sebuah proses yang disebut kontrol, yaitu pemanfaatan pengetahuan untuk mempengaruhi jalannya peristiwa di masa depan. Sebagai contoh, generalisasi yang bersifat universal dalam prediksi individual bisa dibuat misalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai contoh, apakah air ini akan mendidih? Secara struktur, prediksi akan menjelaskan jika air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius pada ketinggian muka air laut, maka air itu akan mendidih. Ini sebuah prediksi pertama. Yang kedua adalah ini adalah air, di mana prediksi ini menjelaskan sesuatu, tapi belum mengetahui apakah sifat tersebut adalah air atau elemen tersebut adalah air. Yang kedua adalah ketinggian dari air tersebut setingkat dengan muka air laut. Tahu apa muka air laut? Maksud saya ketinggian dari air tersebut semuka dengan daratan yang bersebelahan dengan air tersebut. Bukan prediksi premis kedua. Air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius dan air itu akan mendidih.
memungkinkan sebuah prediksi terjadi, karena di dalam pertanyaannya dia menanyakan sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi dan diprediksikan. Mungkin sampai di situ saja video podcast tentang review buku Ilmu Hubungan Internasional, Metode dan Disiplin. Saya sendiri mohon maaf jika ada salah kata dan sebagai macamnya. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya dalam pelajaran-pelajaran berikutnya saya bisa berkembang dan belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap pengelolaan dan generalisasi bacaan yang saya baca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video. Saya banyak-banyak terima kasih dan selamat